Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2741, orang-orang di hutan tengah. Minos mengejutkan Yon dengan kecepatannya, dengan cepat melintasi hutan ajaib dan tiba di pintu masuk suku pria berkulit hijau. Sesampainya di area di mana terdapat beberapa penjaga yang penampilannya mirip dengan Yon, si manusia hijau berjalan di depan Minos, memimpin jalan menuju suku tersebut. Para penjaga menatap Minos dengan saksama, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menghalangi jalan orang asing itu. Yon lebih kuat dari mereka, jadi orang ini pasti tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun sekuat apapun Yon bukanlah yang terkuat di antara orang-orangnya. Begitu memasuki tempat yang tampak seperti kota yang menyatu dengan alam, surga yang hilang dan jauh dari wilayah kekuasaan pasukan yang maju. Minos melihat seorang Supreme level 119 memasuki jalan mereka, menatap Yon dan dirinya sendiri dengan pandangan yang buruk. Minos tak dapat menahan rasa tertariknya pada seberapa umum Supreme level rendah dan menengah di Uzira. Sementara orang asing level 119 itu tampaknya mengatakan hal-hal buruk kepada Yon, Minos merasakan setidaknya dua lusin supremes di dekatnya. Dan mengingat gerakan Yon, setidaknya ada satu kelompok individu yang lebih kuat darinya dan pria berambut runcing yang menghalangi jalan mereka. Perbedaan antara Uzira dan Okia seperti Dataran Hitam kuno dan Pulau Peri. Menakjubkan, saya tidak menyangka akan menemukan itu di Zokaro. Yon, apa yang kau kira sedang kau lakukan? Membawa penjajah ke tanah kita? Apa kau gila? Tanya orang berambut runcing itu, sambil memegang palu yang lebih besar dari tubuhnya sendiri di tangannya. Minos menatap mata orang itu, melihat kepercayaan diri dan keberaniannya. Kau sebaiknya mundur sekarang, Hao. Merawat luka yang kau derita pada perburuan terakhirmu seharusnya menjadi prioritasmu, bukan mencari luka baru. Bagaimana tatapan Yon semakin tajam? Apakah kau juga bercerita tentang sesama penduduk desa kepada orang asing ini? Tanyanya dengan nada yang lebih berbeda, suaranya menarik perhatian bahkan mereka yang belum menyadari kebingungan itu. Lambat laun, orang-orang seperti Yon dan Hao meninggalkan rumah mereka, mengelilingi ketiganya dengan orang-orang asing. Yon menelan ludahnya saat melihat Minos, ketakutan dengan kemampuan peramal itu. Dia tidak mengatakan apapun tentang orang-orangnya kepada pria berambut putih itu. Kekuatan clairvoyance yang kuat seperti itu tidak normal. Hanya mereka yang memiliki kendali temporal yang lebih tinggi yang dapat melihat masa depan tanpa menunjukkan bahwa mereka sedang bernubuat. Yon berpikir sambil mengabaikan cara memandang Minos. Yon sangat cerdas dan berbakat. Ia tahu betapa menakutkannya peramal yang kuat, tetapi peramal biasanya perlu memasuki kondisi khusus untuk bernubuat guna memperoleh informasi yang tampaknya dimiliki Minos. Akan tetapi, Minos tidak pernah menunjukkan kondisi seperti itu selama mereka bersama. Yon menyimpulkan dari situ bahwa Minos dapat mengendalikan waktu sehingga ia tidak perlu bernubuat seperti para kultivator normal. Minos hanya tersenyum pada Hao. Namun, ia melangkah dua langkah ke samping, menarik perhatian makhluk-makhluk hijau aneh itu, yang memperhatikannya bergerak seolah-olah ia akan menari. 2 detik kemudian, seorang individu level 121 dengan rambut putih panjang dan janggut, mengenakan jubah putih, muncul tepat di depan tempat Minos berdiri beberapa saat sebelumnya. Menggunakan salah satu jarinya untuk menyerang ke arah apa yang seharusnya menjadi perut penyerang. Orang-orangmu mendapat sambutan yang agak istimewa, Yon, kata Minos sambil menatap makhluk hijau tua itu, sebelum 2 tetua lainnya muncul di tengah area. 2 lainnya adalah wanita, salah satunya memiliki level yang sama dengan lelaki tua yang mencoba menyerangnya, sementara yang lain lebih kuat, mungkin pemimpin suku, menurut pendapat Minos. Dia berada di level 122. Orang tua level 121 itu menyipitkan matanya sambil mengalihkan pandangan, terkejut bahwa Minos dapat menghindari gerakannya dengan sangat baik. Cepat sekali kau, orang asing, kata lelaki itu sambil menyisir jenggot panjangnya dengan salah satu tangannya. Itu bukan apa-apa, kau akan terkejut jika kita bertarung, kata Minos sambil menyipitkan matanya ke arah pria itu. Namun kemudian dia bergerak dan melihat ke arah wanita level 122, menangkis serangan kedua yang coba dilakukan lelaki tua itu kepadanya. Saat dia melihat pengawal utamanya menyerang kekosongan, dan lagi-lagi meleset, Ibe menatap Minos dengan penuh minat, sambil berpikir tentang cara menghadapi lawan ini. Minos mengejutkannya dengan memberi isyarat untuk menyapa. Penatua Ibe, namaku Minos Stuart. Sebelumnya aku sedang bepergian ketika Yon mengundangku untuk datang ke sukumu. Aku tidak ingin orang-orangmu terluka. Aku hanya ingin petunjuk jalan. Aku tersesat di daerah ini. Ibe menatap Yon dan langsung mengerti bahwa dia tidak mengundang Minos. Anggota suku yang berbakat ini, pada kenyataannya, telah memilih jalan hidup daripada jalan mati. Bagaimana mungkin? Tanyanya dengan penuh minat. Bagaimana seorang peramal berani mengatakan bahwa dia tersesat? Minos tertawa getir.
Aku memasuki deformasi spasial beberapa waktu lalu dan kemudian keluar di dekat wilayah ini, di daerah pegunungan berbatu hitam, tanpa kehidupan di sekitarnya. Orang terkuat di suku itu menyipitkan matanya ketika mendengar informasi ini. Tempat seperti itu telah hilang selama ribuan tahun. Apakah deformasi spasial yang kau masuki membawamu ke tempat seperti itu? Apa yang kau temukan di sana? Tanya wanita kuat lainnya, sementara penduduk desa di dekatnya bergumam satu sama lain. Menarik perhatian Minos ke tempat seperti apa itu? Aku tidak akan berbohong, aku menemukan pusaka dari seorang ahli. Namun, karena suatu alasan, dimensinya hancur setelah aku menyelesaikannya. Dia hanya mengatakan sebagian kebenaran, tetapi cukup bagi orang-orang untuk mempercayainya. 3 orang terkuat di sana saling memandang, sepakat tentang apa yang harus mereka lakukan. Tempat yang kau lewati mungkin adalah warisan yang dibangun oleh pemimpin pasukan yang pernah ada di daerah ini di masa lalu. Sekte itu hampir musnah seluruhnya dan kemudian markas mereka lenyap dalam satu malam, kata Ibe, sebelum memberi isyarat kepada Minos untuk mengikutinya. Jika Anda serius hanya ingin petunjuk arah, kami dapat membantu Anda. Ia melanjutkan sambil memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk menjauh. Kita berada di bagian tengah Uzira. Apakah Anda tahu peta benua itu? Tidak sebaik yang saya inginkan. Wilayah tempat kita berada adalah salah satu yang paling sedikit penduduknya, kedua setelah wilayah yang lebih jauh ke timur, dekat laut yang beringas. Namun, seseorang sepertimu seharusnya dapat mencapai wilayah kekuasaan para penguasa benua itu dalam perjalanan beberapa hari. Yang harus kamu lakukan adalah pergi ke arah barat, barat daya, atau barat laut. Kamu akhirnya akan mencapai salah satu kota di benua itu. Ibe menjelaskan sambil memanjat ke atas pohon dan menunjukkan Minos lingkungan sekitar. Dari sana mereka dapat melihat puncak-puncak banyak pohon, pemandangan wilayah yang indah. Ada satu tempat yang khususnya ingin saya kunjungi. Bahkan, ada sekelompok orang yang saya rasa akan pergi ke sana. Jika Anda bisa memberitahu saya beberapa berita tentang mereka, itu akan lebih baik. Kelompok apa itu? Pria level 121 itu bertanya, takut ada masalah. Segerombolan mayat hidup yang besar, bahkan ada mayat suprim tingkat menengah. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2742, gerombolan mengerikan. 3 pemimpin tertinggi suku yang berkuasa dengan cepat mengidentifikasi apa yang dicari Minos. Gerombolan mengerikan, kata lelaki itu ketika tatapannya berubah lebih gelap. Apakah kau ingin mengejar Macabre Horde? Tanya wanita level 121 itu, untuk pertama kalinya melihat seseorang dengan tujuan yang tidak masuk akal seperti itu. Ya, Minos tidak yakin apakah dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia benar-benar perlu menemukan kelompok mayat hidup ini. Namun, cara ketiga Supremes berubah, ekspresi mereka menarik perhatiannya. Aku tidak tahu apapun tentang mereka. Aku hanya melihat mereka mengelilingi tempat yang aku cari. Kalau begitu, mungkin menarik bagimu untuk mencari metode lain untuk sampai ke sana. Saran lelaki yang telah 2 kali gagal mencapai Minos. Namun Ibe menyadari Minos tidak akan melakukan itu dan berkata, karena kau tampaknya tidak tahu apa itu Macabre Horde, biar aku jelaskan kepadamu sebelum kita membicarakan lokasinya. Minos mengangguk setuju, penasaran dengan kelompok orang mati itu. Namun, ia sudah bisa melihat bahwa istrinya tidak ada hubungannya dengan gerombolan itu, setidaknya tidak sekarang. Ibe menjelaskan, tidak seorang pun tahu persis bagaimana Macabre Horde terbentuk. Gerombolan itu telah ada setidaknya selama ratusan ribu tahun. Gerombolan itu sudah sangat tua sehingga beberapa Supremes tertua Uzira selalu mendengarnya, bahkan saat mereka masih kecil. Namun hampir semua orang setuju pada satu hal tentang Macabre Horde. Gerombolan ini terkait dengan Awakening Peak, sebuah lokasi di pantai barat benua, area terkuat di Uzira, tetapi juga tempat paling berbahaya dan paling gelap di dunia kita. Mereka yang meninggal di dekat puncak kebangkitan cenderung mengalami gangguan istirahat dan cepat atau lambat akan bergabung dengan gerombolan. Gerombolan itu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun menakutkan, ia memiliki perilaku yang agak aneh. Mayat hidup mengikuti pola di sekitar puncak kebangkitan. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan daerah sekitar, jadi untuk waktu yang lama mereka diabaikan begitu saja. Namun, hal ini membuat mereka tumbuh banyak dan kuat. Saat ini, Macabre Horde memiliki setidaknya puluhan ribu andit. Jika kita memiliki rencana yang tidak masuk akal untuk menghentikan mereka, kita akan membutuhkan setiap Supremes tingkat tinggi di benua ini dan masih belum pasti bahwa kita akan mampu melenyapkan mereka. Seperti yang bisa kau lihat, mereka merupakan tantangan yang luar biasa, kata lelaki itu sambil menatap Minos dengan ekspresi aneh di wajahnya. Wanita di sebelah Ibe berkata, yang terburuk adalah jika mereka sedikit menyimpangkan gerakan mereka dan mencapai area makhluk hidup. Mereka menjadi brutal, bahkan lebih gila dari yang terlihat. Mereka bertindak seperti binatang lapar sampai mereka menghancurkan semua kehidupan di sekitarnya. Hanya ketika mereka membersihkan area seluas beberapa lusin kilometer persegi, mereka kembali ke keadaan normal,
perjuangan mereka di sekitar puncak kebangkitan. Ibe mengakhiri, itu membuat mereka 2 kali lebih berbahaya bagimu. Selain berbahaya bagi makhluk hidup, mereka dijaga oleh beberapa pasukan penguasa Uzira yang terkuat. Dia menyipitkan matanya saat itu. Jika kau mendekati mereka, para pemimpin benua akan memperhatikanmu dan memperlakukanmu dengan cara yang berbeda dari kami. Minos memahami bagian terakhir ini dengan baik, tetapi dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang fenomena ini secara keseluruhan. Aku akan mengingatnya, tetapi aku ingin tahu mengapa pasukan benua membiarkan sekelompok mayat hidup menjadi begitu besar. Bisakah Anda memberitahu saya? Dari uraian Anda, menurut saya kelompok ini merupakan masalah bagi Uzira. Dan memang benar. Ibe mengangguk yakin, menatap pria berambut putih yang tingginya setidaknya 2 kali lipat tingginya. Tapi tidak sesederhana itu, ilmu sihir mengalir dalam darah keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin para pemimpin Uzira membiarkan representasi keluarga mereka dihancurkan? Selama ini, mayat hidup hanyalah simbol kekuasaan keluarga kerajaan. Simbol yang tidak ingin dinodai atau dihancurkan oleh siapapun. Ketika Macabre Horde pertama kali muncul, mereka dilindungi. Namun, selama bertahun-tahun, mereka tumbuh dan menjadi tidak terkendali. Singkatnya, tidak semuanya sesederhana itu. Nalar tidak selalu menyelesaikan semua masalah. Wanita itu menggelengkan kepala sambil mendesah. Bahkan anggota sukunya tidak melihat adanya masalah dengan Macabre Horde pada saat kelompok itu dapat dikendalikan. Namun sekarang dia menyadari kesalahan yang dibuat oleh para penguasa benua itu. Dia menambahkan, saya tidak akan meragukannya jika kelompok itu bahkan memiliki supremes tingkat tinggi di dalamnya. Jadi saya ingin merekomendasikan Anda untuk memilih rencana lain. Meskipun saya tidak mengenal Anda, tragedi menanti mereka yang bergabung dengan Macabre Horde. Pilih jalan lain dan jalani hidup Anda, Minos. Saya menghargai kesempatan ini, tetapi nasib saya tidak mudah ditebak, kata Minos dengan percaya diri. Di mana saya bisa menemukan Macabre Horde? Ketiganya menatapnya dalam diam, masing-masing berpikir betapa tidak masuk akal dan beraninya dia. Dia memang sangat berbakat dan mampu melakukan hal-hal yang mengagumkan. Mereka bisa merasakannya, namun, kepercayaan diri yang tak terkendali ini bisa membuatnya terbunuh dengan cepat. Tetapi apapun yang terjadi, Minos bukanlah sekutu, bahkan bukan pula teman dekat suku mereka. Ibe menjawabnya setelah beberapa saat mempertimbangkan. Pergilah ke barat, carilah Awakening Peak. Kau akan menemukan jejak kematian atau para pengamat Macabre Horde. Minos melihat ke arah yang ditunjukkan dan bersiap untuk pergi, ruang di sekitarnya bergetar sedemikian rupa sehingga ketiga dewa tertinggi menjauh darinya. Terima kasih atas informasinya. Jika kita bertemu lagi, kita akan mengobrol lebih lama dan lebih akrab. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, Minos pergi, melintasi angkasa menuju barat, meninggalkan jejak kekacauan khusus. 3 anggota terpenting suku itu tetap tinggal sambil menyaksikan kepergian Minos yang cepat, melihat kemampuannya yang luar biasa dalam bergerak. Yang bahkan mampu membuat kandang Uzira berubah bentuk di tengah gerakannya. Jika dia dapat melakukan hal itu tanpa menunjukkan pengeluaran energi yang besar, maka kemampuannya bahkan lebih besar lagi jika dia terlibat dalam pertempuran serius. Kau telah mengambil keputusan yang bijaksana. Ibe bergumam sebelum kembali ke rumahnya, menyerahkan masalah itu kepada orang-orang bodoh yang akan mencoba menghalangi jalannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2743, Serangan Mematikan. Minos melintasi ruang Uzira, bergerak begitu cepat sehingga, dalam waktu kurang dari 5 hari, ia secara bertahap merasakan garam di udara, tanda dekatnya pantai. Ia tidak menghabiskan waktu berdiam diri sedikit pun. Sebaliknya, ia bergerak semampunya, membayangkan bahwa ia harus lari, terutama setelah apa yang didengarnya dari suku Yon. Jika penguasa Uzira adalah ahli nujum, maka Abi pasti dalam masalah. Dia sudah tahu bahwa pasukan di benua itu pendendam dan bahwa kekuasaan lokal terpusat di tangan pasukan berdaulat yang besar. Saat memikirkan bagaimana Abi bisa menjadi ancaman bagi keluarga seperti itu atau bahkan menjadi target, dia bergegas untuk mengejar Macabre Horde dan mencari tahu cara menuju ke tempat yang ditujunya. Namun setelah berhari-hari bepergian, hari ini Minos akhirnya melihat kota besar yang mirip dengan Examire, dan tak dapat menahan diri untuk melambat dan memeriksa area itu. Dia tidak memasuki kota itu, tetapi menggunakan kekuatannya untuk menganalisis area tersebut, melihat kepadatan para supremes di sana. Yang bahkan lebih besar dari jumlah Sovereigns level 114 yang ada di Examire. Yang terkuat di kota itu adalah makhluk level 124, tipe lawan yang tidak ingin dihadapi Minos saat memburu jejak para wanitanya. Dia segera melanjutkan perjalanan ke barat, meninggalkan kota sebelumnya dan segera merasakan jalur kompas Nautilus berubah. Sesampainya di suatu daerah yang tampak gelap total, dengan langit hitam dan bayangan gelap, ia berhenti ketika menyadari bahwa kompas Nautilus sedang mengarahkannya ke pusat kegelapan.
Perasaan itu, Minos mengerutkan kening saat dia merasakan perasaan negatif yang kuat datang dari bermil-mil jauhnya. Sesuatu yang mirip dengan apa yang telah dia rasakan di The Obsidian Shore, tempat dia mendapatkan cairan hitam itu. Mungkinkah disinilah sumber cairan hitam itu? Dia bertanya-tanya saat mendarat di hutan yang gelap, berhenti bergerak terlalu cepat saat dia berjalan dengan tenang. Namun saat Minos bergerak mendekati sensasi seperti cairan hitam itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Berhenti di tengah lapangan terbuka, ia melihat sesuatu yang mirip dengan awan hitam di dekat tempatnya berdiri, diikuti oleh jejak yang mematikan. Kemanapun jejak ini pergi, tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Awan itu, dia memandanginya dan teringat apa yang Ibe katakan kepadanya. Apakah itu jejak kematian? Sepertinya aku sudah dekat dengan puncak kebangkitan. Tunggu sebentar, tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Gerombolan macabre berasal dari cairan hitam. Dia berhenti di tempatnya, kurang dari 100 meter dari kabut hitam yang datang dari awan gelap di depannya. Lalu Minos menggerakkan salah satu tangannya, membentuk distorsi spasial di depan jari-jarinya, sementara hal serupa terjadi di salah satu sudut awan gelap. Sepotong kecil kegelapan dari awan muncul di tangan Minos saat ia mengamatinya dengan penuh minat. Tanpa sadar berterima kasih kepada pecahan jiwa level 124 yang telah memberinya teknik dengan kendali dimensi. Keterampilan yang didasarkan pada teknik itu bekerja dengan sangat baik di tangan Minos. Dengan menutup matanya dan merasakan esensi gelap itu, Minos tahu dari mana asalnya, tetapi juga kemana ia akan membawanya. Sepertinya kau sudah menyimpang jauh dari jalan yang biasa kau tempuh. Tapi aku senang kau meninggalkan jejak. Aku harus mengikutinya. Ia tengah berpikir, ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan membuka matanya, melihat sebuah tombak terbang menuju jantungnya dari belakangnya. Pasir temporal. Merasa bahwa dirinya akan tertusuk senjata itu, Minos mengendalikan waktu dan ruang di sekelilingnya, memundurkan waktu di sekitarnya ke 1 menit di masa lalu. Setelah menggunakan kemampuan tercanggihnya dalam seni pengendalian waktu untuk pertama kalinya, Minos berbalik, meningkatkan kewaspadaannya saat ia melebarkan sayapnya. Menyelinap bukanlah hal yang baik. Dia mengangkat salah satu tangannya ke udara dan cakar naga menerobos ruang, menghantam tombak yang terbang ke arahnya dengan kekuatan besar. Senjata besar itu segera mengubah arahnya, diselimuti api keperakan yang membuat strukturnya meraung. Oh, kontrol waktu, sebuah suara kuno terdengar dari arah datangnya serangan itu, sementara seorang pria setinggi 3 meter, terbungkus rantai dan bertubuh kurus, tampak mengambang di awan gelap. Minos menyipitkan matanya saat melihat Supreme level 121, yang hampir melukainya dengan serius. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat karena hampir saja mendapat pukulan mematikan. Uzira memang menarik, tapi dengan levelku saat ini, orang tua, kau bukan lawanku. Namun, dia tidak takut pada lawannya. Serangan mendadak dari seseorang yang begitu kuat pasti akan mematikan bagi Minos. Namun sekarang dia sepenuhnya menyadari keadaan di sekitarnya. Hehehe, beraninya ada penyusup di tanahku mengatakan siapa lawannya, tanya lelaki tua itu seraya mengeluarkan senjata baru. Kali ini sabit besar yang diselimuti kegelapan, diikatkan pada rantai di sekujur tubuhnya. Minos menggerakkan tangan dan inti energinya di sekitar tubuhnya, mendorong kultivasinya ke atas. Sayangnya, tahun-tahun di dimensi surgawi sejati telah membatasi konstruksi cadangan energi buatanku. Namun, aku masih punya cukup tenaga untuk menghadapi orang ini. Saat ia berpikir, Minos merasakan kultivasinya mencapai level 119, satu kemajuan, level maksimum yang dapat ia capai tanpa mencuri kultivasi orang lain. Namun saat mencapai level 119, ia langsung merasakan energi musuh di depannya, dan mencurinya untuk dirinya sendiri. Pria yang memiliki kekuatan atas kematian, perlahan-lahan membuat tubuh-tubuh bangkit dari tanah, membeku saat ia merasakan kultivasinya menurun 1 level. Sementara itu, kultivasi Minos meningkat sedikit lagi, mencapai level 120. Gravitasi padanya meningkat hingga ke titik di mana dia tidak dapat lagi memegang senjatanya, menjatuhkannya saat dia jatuh dan menghantam lututnya dengan keras ke tanah. Siapa kau? Tanyanya sambil membelalakkan matanya, melihat keenam sayap Minos bersinar dalam api perak. Minos melangkah maju dan seluruh kegelapan di sekeliling lelaki itu menyusut bersamaan dengan meningkatnya tekanan gravitasi padanya. Apakah kau tahu apa kelemahan para ahli nujum, Barnet? Tanya Minos alih-alih menjawab pria itu, yang membuatnya tampak semakin takut. Kamu, jika kamu tahu siapa aku. Oh, tidak, jangan coba-coba, kau akan mati, tapi bergembiralah. Minos tertawa saat mayat-mayat yang dipanggil Barnet terkulai di hadapannya. Kalian juga akan menjadi mayat hidup, katanya saat mendekati anggota keluarga berdaulat Uzira itu, yang langsung ia pahami dari ancaman yang akan dilontarkan Barnet. Namun kembali ke pokok permasalahan, kelemahan seorang ahli nujum, selain fisiknya, adalah pikirannya.
Pikiran adalah kekuatanmu, jadi saat hancur, kamu tidak punya apa-apa. Minos mengubah kenyataan menjadi mimpi buruk, membuat mata lelaki tua kurus itu bergetar saat ia kehilangan kontak total dengan sekelilingnya, berteriak saat ia melihat iblis menyerangnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2744, Batu Terkutuk. Tubuh musuh jatuh tak bernyawa ke tanah setelah penyiksaan mental yang dilakukan Minos padanya. Namun Minos tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dengan membawa lawannya ke dalam mimpi buruk yang menyiksa, ia mengambil informasi yang sangat penting dari lawannya. Minos mempelajari nama-nama anggota keluarga penguasa Uzira, yang terkuat dan mereka yang harus ia khawatirkan dalam jangka pendek, tetapi juga tentang Macabre Horde. Dari apa yang ia pahami, gerombolan Macabre telah menyimpang dari jalurnya setelah beberapa perilaku aneh dan bergerak ke arah selatan wilayah tempat ia berada. Sekelompok pengamat tingkat tinggi mengikuti gerombolan mayat hidup itu, sementara pasukan penguasa sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan bersiap untuk bergerak. Namun setelah pembicaraan, baik yang dilakukannya dengan musuh, Minos tidak perlu lagi mengikuti makhluk-makhluk mayat hidup itu. Ia mendapatkan lokasi tempat para mayat hidup itu pergi setelah menunjukkan visinya tentang masa depan kepada musuh. Untungnya, ia tahu di mana tempat ini dan memberitahu penculiknya tentang Batu Terkutuk, penjara besar milik keluarga penguasa benua, untuk para penyerbu dari Uzira. Dengan mengingat informasi ini, Minos mengambil mayat musuh dan menyimpannya di dalam guci hitam, bermaksud memenuhi janji terakhirnya kepada orang itu saat ia masih hidup. Dengan tujuan yang sudah ada dalam pikirannya, Minos memandang area di mana dia berada, terutama awan hitam yang darinya dia rasa cairan hitam itu dapat terkumpul di masa mendatang. Saya akan menundanya nanti, prioritas saya sekarang adalah mengembalikan kelompok saya ke pihak saya. Setelah mempertimbangkan hal ini, Minos menuju ke selatan, segera meninggalkan area yang konon katanya terdapat banyak peluang bagi para ahli nujum. Beberapa anggota keluarga penguasa Uzira yang paling berbakat ada di sana saat itu, mencari peluang yang mirip dengan Barnet. Seorang wanita khususnya, berpakaian serba hitam, rambutnya seputih awan, bersembunyi di bawah naungan pohon sambil menatap langit ke arah Minos. Siapakah pria ini? Minos terus terbang, tak menghiraukan ruang dan jarak, langsung menuju penjara Raja-Raja Uzira. Perjalanan itu tidak terlalu lama, meskipun Uzira berukuran besar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Minos tiba di dekat daerah bebatuan hitam, dengan puncak yang mencapai 6.000 meter di atas permukaan laut. Minos menurunkan ketinggian penerbangannya dan segera mendarat beberapa puluh kilometer dari tempat tujuannya. Ia masih belum tahu apakah istri-istrinya ada di sana atau apakah ada sesuatu di dekatnya yang akan menuntunnya ke sana. Para mayat hidup masih jauh dari sini. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 minggu bagi mereka untuk sampai di sini. Pikirnya saat ia berhenti di suatu tempat yang mudah untuk bersembunyi dari para penjelajah di dekatnya. Tempat terbaik yang ditunjukkan oleh kompas Nautilus. Ini adalah tempat yang bagus bagiku untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Ia memasuki suatu depresi dan memanipulasi keadaan sekelilingnya. Membentuk distorsi spasial yang mengarah ke formasi batuan yang paling dekat dengannya, di mana terdapat sebuah gua berlubang. Di tempat ini, Minos meletakkan alas kultivasinya di tanah, berencana untuk memeriksa masa depan lagi. Untuk sementara, dia tidak tahu apakah harus menjadikan dirinya musuh dan menyerbu penjara terdekat atau menunggu sesuatu. Bagaimanapun, yang sedang dia hadapi adalah nyawa istrinya, jadi dia lebih memilih untuk berhati-hati. Jika mereka terjebak di tempat ini, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka dengan mudah. Menurut ahli nujum itu, ada Supreme level 123 dan bahkan level 124 yang menjaga area ini. Keluarga penguasa Uzira memiliki para Supremes puncak dan, menurut rumor yang didengar oleh ahli nujum sebelumnya, bahkan memiliki Celestial level 125. Minos yakin dengan kemampuannya, tetapi dia tidak dalam posisi untuk menghadapi seseorang seperti itu secara langsung. Terlebih lagi sekarang karena dia adalah salah satu dari 10 penantang terakhir untuk mendapatkan warisan dari seorang Celestial sejati, yang difavoritkan untuk memenangkan warisan tersebut. Dia memejamkan matanya sambil memikirkan semua yang kini diketahuinya, termasuk apa yang ada di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, Minos melihat formasi pertahanan yang sangat kuat. Formasi itu bahkan dapat menghentikan para Supremes puncak, sesuatu yang belum pernah ia lihat sekuat itu selain hal-hal di balik warisan True Celestial. Tetapi bahkan dia telah memanipulasi ruang kecil dalam menara Celestial sejati sebelumnya, jadi dia tidak akan mengesampingkan kemungkinan invasi jika diperlukan. Dia merasakan energinya mengalir, dan sebuah jam pasir terbentuk di sekelilingnya, mengubah jalannya waktu, saat dia melihat kilasan masa depan mengalir melalui pikirannya sebagai gambar. Dia melihat gerombolan orang mati yang begitu besar hingga tampak seperti lautan yang menyelimuti sebagian besar wilayah tempat dia berada saat itu, dan sedang berperang melawan pasukan penguasa.
Wilayah tersebut, sosok bayangan muncul dan mengendalikan makhluk-makhluk ini, membuat mereka membantai lawan-lawan tertentu yang ada di jalan mereka. Minos tidak merasakan aura istrinya, dia juga tidak melihat mereka dalam penglihatannya. Namun dia tidak salah memahami informasi ini. Mereka mungkin berada di dalam penjara, yang tentu saja akan mencegahnya merasakan api mereka, atau mereka mungkin datang ke sini bersama gerombolan itu, atau tidak sama sekali. Seseorang yang terhubung dengan mereka mungkin akan lewat tepat saat tsunami kematian mencapai area itu. Apa yang harus aku lakukan? Ia menganalisa pilihan yang diberikan oleh kompas Nautilus, menyadari bahwa alat spiritual penting yang terhubung dengan pikirannya ini mempunyai keterbatasan. Kompas Nautilus memberitahunya jalan terbaik untuknya. Namun, itu belum tentu jalan yang menguntungkan bagi istri-istrinya. Sesuatu memberitahuku mereka ada di tempat ini. Minos membuka matanya dan berdiri, bertekad untuk mengambil kesempatan. Tidak ada hal konkret yang memberitahunya hal itu. Itu hanya naluri buta yang dipandu oleh kepeduliannya terhadap wanita-wanitanya. Abi mungkin ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi. Itu mungkin. Dia tidak akan mampu mengendalikan mereka, tetapi dia mungkin memengaruhi mereka dengan cara tertentu. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Minos menyamarkan tubuhnya, membuat sayap serafinnya menghilang, saat ia mengambil wujud nyata seorang lelaki tua kurus tanpa bulu, sambil segera membungkus dirinya dalam jubah hitam. Dengan mengambil identitas mayat di cincin spasialnya, Minos pindah dari tempat di mana ia bermeditasi dalam keheningan selama lebih dari 5 hari. Dia lalu menyembunyikan kultivasinya dan bergerak menuju area yang dilindungi oleh formasi kuat yang dia rasakan sebelumnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2745, Infiltrasi Batu Terkutuk. Awalnya, Minos tidak tahu bagaimana cara masuk ke batu terkutuk itu. Ia hanya berjalan dengan tenang menuju formasi pertahanan di area tersebut, berusaha untuk tidak menyembunyikan posisinya. Namun setelah semakin dekat ke area itu dan melihat melalui beberapa kamuflase, ia menemukan jalan ke salah satu pintu masuk penjara. Pada saat itu, dia sedang berjalan di depan salah satu dari 3 pintu masuk penjara, yang biasa dilalui oleh staf di balik pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Setelah melewati serangkaian formasi yang dapat dengan mudah mengacaukan pikiran Supreme yang baru dipromosikan dan membuatnya terus berputar di pintu masuk penjara, Minos mengatasi penghalang mental terakhir yang dihasilkan oleh formasi di area tersebut. Dia melihat apa yang ada di tempat itu di balik gangguan, sebuah pintu masuk gua, di mana sebuah struktur buatan yang megah menghalangi sebagian besar jalan, dengan pintu logam berbentuk silinder di tengahnya. Ada beberapa langkah antara tempat ini dan lorong yang dilewatinya, dengan penjaga dalam posisi lotus, yang lainnya berpatroli di area tersebut. Seorang lelaki yang berdiri di sana saat itu telah memantau Minos sejak ia mulai menyusuri jalan ini beberapa menit yang lalu. Dan menunggu lelaki tua dan tampak lemah itu menyelesaikan seluruh perjalanan sebelum bergerak. Menyadari penampilan Minos dan ketidakmampuannya untuk memahami kultivasi pendatang baru itu, penjaga level 116 ini mendekati pria berjubah hitam itu dan berkata, "Selamat datang di Batu Terkutuk, Senior. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara dengan seorang ahli nujum sejati." Kata-kata pria itu penuh dengan rasa hormat dan kehormatan. Pria ini tentu saja memiliki keraguan, tetapi kata-katanya tulus. Minos mengangguk tanpa banyak bicara, karena ia merasakan masa depan yang menantinya di sana. "Bawa aku ke sipir Derek. Aku baru saja melihat seorang penyusup kuat yang merupakan bagian dari kelompok yang dipenjara di sini. Aku ingin informasi dari salah satu mantan rekannya." Setelah mendengar nama salah satu bawahan batu terkutuk, penjaga ini merasa lebih yakin bahwa identitas Minos adalah benar. "Bolehkah saya melihat surat kepercayaan Anda, Senior? Saya khawatir saya akan membutuhkannya untuk masuk ke penjara." Minos segera menyerahkan benda yang memiliki simbol tengkorak, identitas pria yang telah dibunuhnya beberapa hari yang lalu. Penjaga itu menggunakan perangkat khusus untuk memeriksa identitas Minos, sementara pria lain di sekitarnya melirik mereka diam-diam. Minos menoleh ke belakang, menghitung 12 Supreme tingkat rendah dan 1 Supreme tingkat menengah di sana. Itu kekuatan yang cukup besar untuk berdiri di pintu penjara yang paling tidak penting. Mengapa ada kekuatan seperti itu untuk menangkap pelanggar? Bukankah itu kekuatan berdaulat yang memiliki kendali atas seluruh pulau? Hal ini membuatnya penasaran. Pengalaman Minos memberitahunya bahwa hanya ada 2 pembenaran untuk fenomena ini. Entah ada kelompok pemberontak yang kuat di Uzira, kelompok yang anggotanya bisa saja dipenjara di Batu Terkutuk, atau beberapa narapidana benar-benar pemberontak. "Saya akan memeriksanya nanti." Penjaga itu berhasil memverifikasi identitas Minos, dan mengembalikan benda berlambang tengkorak itu kepadanya, sebelum memberi isyarat untuk maju. "Anda boleh melanjutkan. Seseorang akan mengantar Anda ke sipir Derek." Pintu silinder pintu masuk itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah bangunan yang terang benderang dan dibangun dengan sangat baik, dengan dinding-dinding tebal yang mampu menahan bahkan manipulasi spasial dari para Supremes tingkat tinggi.
Saat dia merasakan pintu tertutup, sudah di dalam koridor masuk di mana seorang wanita level 117 sedang menunggunya di ujung koridor sepanjang 100 meter. Minos merasakan dunia luar menjadi sama sekali tidak dapat diakses olehnya. Dia tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya saat dia merasakan kultivasinya secara halus dibatasi hingga level 115. Sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di menara makhluk surgawi sejati, tetapi di sini sedikit lebih lemah. Itu mengesankan. Para anggota penjara memiliki perangkat untuk menjaga kultivasi mereka tetap stabil. Dia menatap wanita yang menunggunya dengan senyum menarik di wajahnya. Namun, aku bisa mengatasi batasan ini secepat yang aku mau. Minos menahan keinginannya untuk melakukannya. Sadar bahwa tindakan seperti itu akan membuat seluruh penjara mengetahui motivasi sebenarnya dari tindakannya itu. Terkejut, senior, tanya wanita yang menunggu untuk membimbingnya ke sipir Darik. Batu terkutuk adalah tempat teraman di seluruh Uzira. Meskipun kami memiliki beberapa nama paling berbahaya di benua ini yang dipenjara di sini, termasuk Supremus level 124, tidak ada risiko untuk melarikan diri. Siapapun yang bukan anggota penjara, kultivasinya terbatas hingga awal tahap ke-12, sedangkan para penjaga dapat menggunakan apapun yang telah kami bangun dalam hidup kami, termasuk senjata dan formasi penjara. Itu mengagumkan, gumam Minos sambil menatapnya. Aku pernah mendengarnya, tetapi menurutku itu tidak begitu fantastis. Sungguh menakjubkan apa yang kita lakukan di sini, katanya dengan kekaguman yang tulus. Ketika dia sampai di sisinya di ujung koridor panjang itu, dia melihat wanita itu menyambutnya dengan gerakan yang tidak biasa baginya, tetapi normal untuk tempat ini. Dia mengepalkan tangan kanannya tepat di bawah bahu kirinya dan mengacungkannya. Salam kematian abadi, Minos hampir tertawa, tetapi kenyataan bahwa ia telah mendengarnya dari orang yang menyiksanya dan kini ia mengenakan kedok itu membuatnya siap mendengar hal seperti itu. Orang-orang dari keluarga berdaulat Uzira memiliki kecintaan yang tidak biasa terhadap kematian dan memujanya dengan sangat fanatik. Secara khusus, tokoh pencipta keluarga tersebut, kematian abadi, konon telah mencapai keabadian dengan mencapai level 125 dan jutaan tahun yang lalu, dan anggota keluarga telah menggunakan salam tersebut sejak saat itu. Salam bagi kematian abadi, kata Minos menanggapi, sebelum melihat seorang wanita berpakaian seragam penjara berbalik dan berjalan di depannya. Namanya Alice, dan dia tampak banyak bicara. Senior, kepala penjara Derek cukup sibuk hari ini. Ada beberapa pendatang baru yang bermasalah di sayap penjaranya, dan saya khawatir dia sedang menginterogasi mereka saat ini. Tetapi begitu dia selesai berurusan dengan bajingan-bajingan itu, dia akan berbicara kepadamu tentang apa yang kamu inginkan. Untuk saat ini, aku akan menemanimu melewati area sipir dan penjaga penjara. Alice akan menjelaskan kepada Minos bagaimana bagian penjara ini dipisahkan dari bagian tahanan oleh formasi dan penghalang sekuat yang ada di pintu masuk yang telah dilewatinya. Jika seseorang ingin masuk ke sana, mereka harus mendapat izin dari salah satu kepala sipir, salah satu pejabat tertinggi di tempat ini. Dia menunjukkan kepadanya area tempat para garda biasanya menjalankan tempat itu, tempat mereka beristirahat dan bersosialisasi, serta area pelatihan dan belajar. Tempat itu seperti kota besar yang dibangun di gunung, dengan beberapa tingkat dan berbagai pilihan layanan, termasuk toko, restoran, dan panti pijat. Lebih dari 5.000 penggarap bekerja di sana untuk menjaga penjara tetap beroperasi, termasuk lebih dari 300 Supremus. Setelah hampir 1 jam di sana, Minos mengerti betapa sulitnya perjalanannya untuk menemui istri-istrinya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2746, Kematian Kelompok. Melarikan diri dari penjara ini bersama istri-istrinya, jika mereka benar-benar ada di sana, seperti yang dia duga, hampir mustahil. Bahkan dengan semua kekuatan yang telah dikumpulkan Minos selama perjalanannya, dia tidak dapat melawan begitu banyak Supremus dan semua pertahanan tingkat tinggi di fasilitas ini. Namun tempat di mana dia berada dijaga dengan sangat baik sehingga Minos bahkan tidak tahu apakah dia akan berhasil mencapai bagian tahanan tanpa kerjasama dari para pengawal dan sipir itu sendiri. Setelah beberapa saat mengikuti penjaga Alice, dia dapat melihat betapa amannya tempat itu. Dengan tembok tebal yang pada dasarnya mencegah siapapun merasa lebih dari beberapa meter di depan tempat mereka berada. Namun, meskipun penjara itu dijaga dengan sangat ketat, dia tidak menunjukkan kekhawatirannya saat dia berjalan bersama Alice ke tempat dia bisa menunggu sipir Derek. Senior, kelompok mana sebenarnya yang kau cari? Aku akan menyiapkan segalanya saat sipir Derek datang menemuimu. Kata wanita itu sambil memberi isyarat agar Minos duduk di ruangan yang nyaman dan tertata rapi, di mana tersedia makanan ringan dan area meditasi bagi pengunjung. Bukan hal yang umum bagi orang-orang dalam posisi Minos untuk datang ke penjara, tetapi itu juga bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Batu Terkutuk memiliki fasilitas untuk para spesialis seperti orang yang berkulit tipis dan berwajah pucat itu. Minos berkata, itu adalah sekelompok alien dari pasukan Okia. Aku sudah membuat beberapa gambaran tentang seperti apa rupa mereka.
Minos mengambil kesempatan dengan menghadirkan penampilan istri-istrinya dan beberapa teman serikatnya yang datang ke Uzira bersamanya. Curse bahkan memiliki lebih banyak narapidana daripada orang-orang yang mengelola tempat ini. Tidak ada cara bagi Alice untuk melihat gambar-gambar Minos dan langsung menghubungkannya dengan narapidana. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Untuk saat ini, Anda bisa santai dan menunggu, senior. Sipir Derek tidak akan lama lagi. Minos ditinggalkan sendirian dalam urutan tersebut. Dalam kegelapan, apakah ia menyimpan kecurigaan sebagai penipu atau apakah ia benar-benar berhasil menyamar sebagai musuh yang ia pura-pura? Dengan cara apapun, dia sekarang berada dalam situasi yang tidak dapat dihindarinya jika dia dalam keadaan yang buruk. Dia duduk di atas bantal kultivasi dan menutup matanya, berpura-pura sedang bermeditasi sementara paru-parunya memproses energi yang memasuki tubuhnya melalui saluran pernapasannya. Minos akan merasakan penjaga mengawasinya selama 2 jam berikutnya, tetapi dia tidak akan bergerak. Dia akan menunggu sampai seseorang mendatanginya, seorang pria berlevel 122, tinggi 2 meter, dan bertubuh kekar, tampaknya masih muda. Sipir Derek memberi salam kepada Minos dengan gerakan formal. Diikuti dengan ucapan, salam bagi kematian abadi, sebelum lelaki itu memperkenalkan dirinya, berbicara dengan nada yang hampir seperti tunduk. Minos menyembunyikan tanda kultivasi aslinya, meskipun menunjukkan kekuatan level 115. Namun, dia tahu bahwa para anggota tempat ini mengira dia adalah seseorang yang setingkat dengan lelaki tua yang telah dibunuhnya sebelumnya. Tetapi meskipun begitu, laki-laki yang seharusnya lebih kuat darinya memperlakukannya seolah-olah situasinya terbalik dan dialah yang sebenarnya lebih kuat. Ahli nujum dari keluarga berdaulat Uzira benar-benar sangat dihormati. Aku yakin sipir penjara itu akan mempertaruhkan nyawanya demi orang yang kubunuh itu jika memang harus. Senior Barnett, Alice memberitahuku tentang kelompok yang kau cari, kata lelaki itu, saat Minos menatapnya penuh harap, siap menggunakan salah satu senjata tersembunyinya dan membunuh. Jika saat ini identitasnya akan terbongkar. Namun, itu tidak perlu. Untungnya, kelompok yang ingin dikunjungi oleh senior itu berada di bawah pengawasanku. Aku akan bisa mengantarmu ke sana nanti. Oh, bagaimana keadaan mereka? Aku hanya mendengar rumor tentang penangkapan kelompok ini. Apakah semuanya masih hidup? 4 anggota kelompok itu tampaknya telah meninggal sebelum sampai ke tangan kami, tetapi yang lainnya masih hidup. Ada sesuatu yang tampaknya mengganggu Derek ketika dia menjawab pertanyaan Minos. Apakah mereka bisa menjawab pertanyaanku? Minos menyipitkan matanya. Orang yang ingin kutangkap adalah suami dari 3 wanita dalam gambar yang kuserahkan kepada pengawal Alice. Ketiganya cukup kuat, meskipun mereka adalah yang terlemah dalam kelompok ini. Kau bisa berbicara dengan salah satu dari mereka. Tapi aku khawatir mustahil untuk mengunjungi ketiganya. Minos sudah mendengar tentang batas waktu bagi pengunjung penjara seperti dirinya. Yang jika sudah selesai, ia harus meninggalkannya dan tidak akan dapat kembali sebelum melaporkan kembali kepada keluarga penguasa tentang tindakannya. Waktunya akan habis dalam waktu 2 jam, yang seharusnya tidak cukup baginya untuk melewati semua protokol keamanan tempat itu lebih dari sekali. Baiklah, aku akan bicara dengan gadis alien berambut biru itu, katanya sambil menyimpan kekhawatirannya sendiri. Untungnya, ketiganya masih hidup. Itu saja yang penting saat ini. Tentu saja, Senior Barnett. Aku akan mengantarmu ke tempat dia ditahan. Tapi aku harus memperingatkanmu untuk bersiap. Wanita itu punya beberapa kekuatan yang membuatnya sulit diinterogasi. Dia tidak merasakan sakit dan punya kemampuan nekromantik. Akhir kata pria itu agak lebih terkendali, hampir seolah-olah dia takut mengatakan hal seperti itu di depan Barnett. Cih, masalah, pikir Minos dalam hati, kini menyadari bahwa keluarga penguasa negara ini tidak bersahabat dengan mereka yang memiliki kekuatan nekromantik yang bukan bagian dari keluarga tersebut. Tidak masalah, apa yang kuinginkan darinya mungkin akan dia berikan padaku tanpa kesulitan. Dia mungkin gugup karena anak buahnya menghilang, kata Minos sambil memaksakan tawa nakal. Oh, kami tidak punya informasi itu sebelumnya. Terima kasih sudah membaginya dengan kami, senior, kata sipir Derek saat berjalan menuju pintu masuk sel. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah lorong tempat Minos dipaksa mengenakan borgol di tangan dan kakinya, serta meninggalkan identitasnya di sana. Dia mengikuti di belakang sang penjara. Melewati pintu baja setebal lebih dari 3 meter, dan akhirnya tiba di suatu area yang lebih gelap dan berbahaya, tempat suara tetesan air menyebar, membentuk simfoni yang aneh. Tempat itu gelap dan memiliki aura jahat yang membuat Minos pun waspada. Perasaan itu, gumamnya dalam hati, sementara sang penjaga memahami reaksi seseorang yang tidak biasa berada di sana. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2747, Rencana Pelarian. Jangan kaget, senior, si pengkhianat itu masih hidup, kata sipir Derek dengan nada serius. Ketika lelaki itu menyebutkan istilah pengkhianat, Minos segera mengerti bahwa ini merujuk kepada satu orang khususnya,
anggota keluarga penguasa Uzira, yang telah mencoba merebut kepemimpinan benua dari kakak laki-lakinya. Ada kisah mendalam di balik ahli nujum itu, hal-hal yang bahkan tidak diketahui Minos. Namun, ia tahu bahwa pasukan inti Uzira tidak memiliki masalah dalam menghukum anggota keluarganya sendiri, termasuk seorang suprim tingkat atas. Meski dibatasi oleh formasi khusus batu terkutuk, sang pengkhianat masih membuat auranya menjangkau seluruh sayap penjara tempat Minos dan Derek berada sekarang. Mengesankan. Kata itu terucap dari bibir Minos, sedangkan sipir di depannya tidak terkejut. Memang benar. Apakah ini pertama kalinya kamu merasakannya, senior? Ya, aku belum pernah berkesempatan untuk bertatap muka dengannya sebelumnya. Dia dari generasi sebelumku dan aku belum pernah sampai sejauh ini di Curse Rock, kata Minos sambil berjalan di belakang Derek melalui koridor bergerigi di penjara besar itu. Area tempat mereka berada tidak lagi tampak seperti fasilitas canggih, melainkan sistem terowongan besar yang dibangun di dalam gua raksasa. Saat berjalan di area tersebut, Minos dapat melihat bagaimana para penjaga dan sipir menahan para tahanan. Banyak dari mereka yang terluka, mungkin karena disiksa. Kepala mereka ditutupi kantong hitam dan cairan khusus menetes ke bawah. Sementara itu, mereka diikat dengan rantai di dinding. Minos menggunakan informasi visual ini dalam perjalanannya untuk mempersiapkan diri menemukan wanitanya. Beruntunglah kamu, mereka bilang si pengkhianat adalah orang yang sangat menyebalkan untuk diajak berurusan di pengadilan tinggi. Aku mendengar rumor bahwa dia selalu membuat orang-orang yang punya hubungan dengannya mendapat masalah. Sebagian besar dari mereka tidak berakhir dengan baik, begitulah yang kudengar. Minos hanya setuju dengan apa yang didengarnya, tidak terlalu terlibat dalam masalah tersebut. Namun, ia penasaran dengan situasi wanita yang mencoba merebut kepemimpinan di Uzira ini. Jika situasinya menjadi rumit, aku bisa melibatkan orang ini dalam pemberontakan. Dia pasti akan menjadi masalah yang cukup besar bagi pasukan di tempat ini untuk menjadikan orang lain selain kelompokku sebagai prioritas mereka. Setelah menuruni beberapa anak tangga, berjalan selama hampir 30 menit melalui koridor dan melihat tahanan yang tak terhitung jumlahnya, Minos tiba di tempat di mana ia merasa akan menemukan istrinya. Sipir Derek berhenti di samping sel di salah satu sudut area itu, dekat tangga. Di sana ia menunjukkan salah satu tangannya ke dalam sel. Ini Abby Miller. Ia seorang ahli nujum, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Ia memiliki semacam kekuatan khusus yang mencegahnya merasakan sakit, jadi penyiksaan tidak akan berguna baginya. Tapi cobalah apapun yang Anda mau. Anda punya waktu 20 menit sebelum kami harus pergi. Minos melihat ke dalam sel dan kantong hitam di sekeliling kepala Abby, melihat betapa pucatnya dia. Abby memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa stresnya dia. Melihatnya dalam kondisi seperti itu merupakan salah satu tantangan terburuk bagi Minos, bahkan melampaui beberapa ruangan tersulit dalam fase terakhir warisan surgawi sejati. Namun Minos tahu sepenuhnya bahwa kurangnya kendali yang dilakukannya akan menyebabkan kematian semua orang di sana, bukan hanya dirinya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, sambil memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memasuki sel Abby dan berdiri berhadapan dengan istrinya. Saat dia mendekatinya, dia tidak merasakan reaksi apapun dari Abby. Dia benar-benar siap untuk menanggung siksaan lainnya. Ia mendekatinya hingga menyentuh lehernya dengan keras dan bertanya, "Ceritakan padaku tentang Minos, wanita. Jika kau memberiku petunjuk tentangnya, aku akan memberimu kabar tentang suamimu tercinta." Katanya saat percikan-percikan perak kecil memasuki tubuh Abby. Abby berhenti menekan indranya saat ia menyadari nyala api yang tidak membahayakan tubuhnya, dan dengan mudah mengenali esensi yang sama yang diberikan Minos kepadanya 26 tahun yang lalu. Lebih dari 26 tahun telah berlalu sejak Minos naik ke tahap ke-12, ketika dia pergi ke warisan surgawi sejati dan kelompoknya telah dikirim keluar dari dimensi fragmen jiwa tingkat 124. "Abby, ini aku kembali," ucap Minos dalam hati Abby, memanfaatkan sedikit waktu yang ada, sambil berpura-pura menyakiti Abby di tengah pertanyaan-pertanyaannya. "Minos, kau akhirnya kembali? Benarkah itu kau?" Abby hampir tidak percaya, tetapi apinya tidak salah lagi. Dia merasakan api yang terpendam dalam tubuhnya menguat perlahan, cukup baginya untuk menyadari siapa orang itu, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia menjadi peka terhadap orang lain. "Bergabunglah dalam permainanku selagi aku mencoba untuk mendapatkan informasi tentangmu. Aku menyusup ke penjara ini sambil menyamar sebagai ahli nujum yang merupakan anggota keluarga berdaulat Uzira. Aku harus segera pergi, tetapi akan ada kesempatan untuk melarikan diri dalam waktu dekat." Abby dan Minos terlibat dalam pertukaran kata-kata yang panas, dengan Abby terbukti sulit menerima informasi darinya, tetapi sedikit jengkel karena Barnett telah menyebutkan nama suami tercintanya. Sementara itu, dia tidak berusaha menghentikannya menyelamatkan dia dan saudara perempuannya dari haram. Abby fokus menceritakan bagaimana mereka berakhir di sana dan kekhawatiran terbesarnya. "Jangan khawatir tentang masalah-masalah itu untuk saat ini.
Ketahuilah bahwa kita akan melarikan diri dalam beberapa hari. Apakah menurutmu semua orang akan bertahan sampai saat itu? Ya, tempat ini memang neraka, tetapi ada satu kelemahan besar. Mereka jarang membunuh narapidana. Tujuan utama tempat ini adalah membuat narapidana menderita dan menjadi contoh bagi masyarakat Uzira. Abi telah melihat hal ini dengan jelas selama bertahun-tahun di sana. Menunggu beberapa hari lagi tidak akan mengubah apapun. Tapi bagaimana kau berniat mengeluarkan kami dari sini? Para sipir sialan itu membanggakan betapa kuatnya pasukan mereka di tengah siksaan. Mereka bahkan memiliki supremes puncak. Ada segerombolan mayat hidup mendekat ke sini, kata Minos yang membuat Abi terkejut, hampir membuatnya kehilangan ketenangannya saat itu juga. Ngomong-ngomong, aku penasaran apakah kau ada hubungannya dengan kelompok ini. Apakah kau berhasil memancing mereka ke sini? Aku, tidak. Aku bahkan tidak tahu ada segerombolan mayat hidup di benua ini. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2748 menghadapi masalah. 2748 menghadapi masalah. Saat Minos mendengar hal itu dari Abi, dia mengonfirmasi hipotesisnya bahwa Abi tidak bertanggung jawab atas mendekatnya mayat hidup itu. Itu sudah diduga. Aku akan terkejut jika dia yang bertanggung jawab. Tapi aku masih ragu. Lagi pula, siapa yang akan bertanggung jawab? Minos bertanya pada dirinya sendiri di tengah interogasinya terhadap Abi. Kemudian dia beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah menurutmu kamu bisa memengaruhi para mayat hidup yang datang ke sini? Bersamaan dengan pertanyaan Minos, Abi merasakan gambaran dari masa depan melintas di benaknya, memperlihatkan gerombolan mayat hidup raksasa mengelilingi batu terkutuk. Bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut, karena tidak pernah membayangkan hal yang mendekati hal itu. Aku tidak tahu, tidak dalam situasiku saat ini. Tapi di luar sini dan dengan bantuanmu, ada kemungkinan untuk membawa beberapa dari mereka ke pihak kita. Untungnya, aku mencapai level 115 sebelum jatuh ke tangan musuh. Baiklah, kita lihat saja nanti saat melarikan diri. Untuk saat ini, sebaiknya kau tunggu aku. Mayat hidup itu akan segera tiba di sini dan membuat keributan. Saat itu, aku akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan kelompok kita. Saya akan menunggu dengan cemas. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana anggota kelompok lainnya? Tanyanya padanya. Tidak, aku belum melihat mereka sejak kita tiba di sini. Dalam beberapa kesempatan, penyiksaku mengatakan hal-hal tentang mereka, mengancamku, dan sebagainya. Tapi aku tidak tahu situasi mereka yang sebenarnya. Yang bisa kukatakan adalah bahwa semua orang telah memanfaatkan parasit flash drain mereka. Itulah salah satu alasan mengapa kita jatuh. Abi telah meringkas apa yang telah terjadi kepada Minos hingga mereka jatuh dan sampai pada situasi mereka saat ini. Setelah tersedot ke dalam distorsi spasial, mereka tiba di wilayah barat Uzira, di sebuah area di tengah persaingan untuk lokasi kultivasi khusus. Hal ini membantu kelompok tersebut pada saat itu, meskipun mereka harus berhadapan dengan bahaya. Para wanita Minos dapat tumbuh dengan cepat di tempat seperti itu dan beberapa supremes kelompok tersebut naik level. Namun, sebelum beberapa dari mereka sempat mengambil kesempatan, mereka dipaksa oleh tantangan di tempat itu dan persaingan yang ketat di area tersebut. Sedikit demi sedikit, para anggota kelompok mengorbankan parasit mereka hingga mencapai titik di mana 4 dari mereka mati dan sisanya terlalu lemah untuk bertarung. Tidak lama setelah itu, mereka jatuh ke tangan pasukan berdaulat Uzira, yang membawa mereka ke Curse Rock, memulai fase kehidupan mereka saat ini. Sekarang Abi dan yang lainnya telah berada di sana selama beberapa tahun, dan mereka masing-masing telah mengalami situasi yang pahit. Minos mengingat apa yang didengarnya dan berkata keras-keras, "Jangan khawatir, penyusup. Sebentar lagi kau dan suamimu tercinta akan bersama-sama di penjara ini. Tunggu saja dan aku akan menyiksa kalian berdua secara langsung." Abi mengutuk Minos beberapa kali saat lelaki tua yang tampak lemah itu meninggalkan sel, kembali ke sisi sipir Derek. "Kemampuanmu bernegosiasi sangat mengagumkan, senior," kata pria yang menunggu Minos di koridor bagian penjara itu. "Mungkin orang sepertimu bisa lebih sering datang ke Curse Rock." Minos tertawa saat dia berjalan kembali ke tempat yang pernah dilewatinya saat tiba di sayap sel unit besar keluarga berdaulat Uzira ini. Sesampainya di dekat pintu keluar, Minos berkata, "Aku akan memburu orang itu sekarang. Bergantung pada hasilku, kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat." Aku tak sabar menantikannya," kata lelaki itu tulus, saat pintu yang menghubungkan bagian tahanan dan bagian penjaga akhirnya terbuka. Namun saat pintu besar dan kokoh itu terbuka, keduanya terkejut melihat seorang wanita berambut putih, berpakaian serba hitam, muncul di jalan mereka. Minos dan Derek segera mengenali sosok ini, dan keduanya berhenti di tempat mereka berdiri. Sang penjaga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, sementara Minos menyipitkan matanya. Wanita ini berbahaya. Dia bagian dari ahli nujum elit Uzira. Minos merasakan informasi itu dari lelaki tua yang kini menyamar sebagai dirinya, saat dia mendapati dirinya dalam situasi yang tidak pasti. "Kenapa dia ada di sini?"
Orang ini seharusnya tidak ada di batu terkutuk. Nona Sal, sipir Derek membuka mulutnya saat ia memanggil nama wanita level 122 yang berdiri di hadapan mereka. Dia melotot ke arah Minos sambil mengabaikan Derek, tetap diam selama hampir 1 menit, membuat situasi di tempat ini menjadi sangat tidak nyaman. Barnett. Setelah beberapa saat, dia memanggil nama sosok yang diwakili Minos, membuat Derek menatapnya saat dia berkeringat dingin. Nona Sal. Dia memanggilnya kembali dengan nada bertanya, ingin tahu apakah dia punya sesuatu untuk diceritakan kepadanya. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Tanyanya, sambil berdiri di tengah lorong keluar dari sayap tahanan. Aku mencarimu, aku sedang memburu seseorang. Sebenarnya, aku datang ke batu terkutuk karena seseorang ini. Seorang penyerbu, begitulah. Keluarga akan senang jika dia jatuh. Minos mencoba menertawakannya sebagai hal yang biasa saja. Benarkah? Namun wanita itu memiliki ekspresi tajam di wajahnya yang membuat situasi tetap tegang, bahkan saat dia berusaha. Apakah orang yang kamu cari terlihat seperti ini? Dia menciptakan gambar 3D dengan energinya sendiri, membentuk sosok yang mirip dengan Minos sebenarnya. Sipir Derek terkejut melihatnya di sini. Sepertinya kalian berdua memburu target yang sama, haha. Sungguh kebetulan, benar. Akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang berbeda dari ekspresi netralnya, mengangkat sudut bibirnya. Tidak ada kebetulan seperti itu. Minos menguatkan dirinya, sambil menggerakkan tangannya pelan-pelan di belakang punggungnya sebagai persiapan. Jadi, ia mulai berbicara, menatap dalam-dalam ke mata wanita itu. Apa yang diinginkan Nona Sal dariku? Apa yang aku inginkan? Dia tertawa saat melangkah maju. Mengenakan di salah satu pergelangan tangannya perangkat yang sama yang dikenakan anggota unit penjara ini untuk mempertahankan kultivasi mereka, bahkan di area khusus ini. Aku ingin tahu bagaimana kau berdiri di hadapanku, ketika kau dibunuh beberapa hari yang lalu oleh pria yang sama yang baru saja kutunjukkan padamu. Sipir Derek mengubah ekspresinya. Awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud Sal, tetapi kemudian melihat sosok Barnett, dia menjadi semakin curiga. Ini, apa yang terjadi di sini? Namun, pada saat itu, kedua penduduk asli daerah itu, yang setia kepada keluarga penguasa Uzira, merasakan dan melihat ruang di sekitarnya berubah, dengan pintu keluar di daerah itu tertutup. Sementara kultivasi Minos tiba-tiba melonjak 1 tingkat. Sebuah pedang muncul dari distorsi spasial kecil, menusuk punggung Derek, menembusnya begitu cepat sehingga bahkan pria itu terkejut saat merasakan dan melihat darah menetes dari dadanya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2749, Peringatan Invasi. Saat Minos bergerak, Sol pun bertindak, mengeluarkan beberapa mayat dari tempat penyimpanannya, 3 di antaranya berdiri dalam posisi bertahan di sekelilingnya, sementara 4 lainnya menyerangnya. Namun, Minos mengejutkannya dengan berhasil mengatasi keterbatasan penjara ini dan untuk sementara meningkatkan kultivasinya dari level 115 ke level 118. Sementara itu, mata Derek terbelalak saat dia jatuh berlutut di tanah, terluka parah oleh serangan cepat Minos. Kau, teriaknya saat melihat matanya berubah gelap. Kau masih harus membantuku sebelum kau jatuh, kata Minos dengan kilatan aneh di matanya. Kultivasinya berfluktuasi ke level yang lebih tinggi, mencapai level 119, dan kemudian mengancam level 120. Mayat-mayat yang menyerangnya mencegahnya menyerang Sal dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada Derek. Tentu saja, Derek siap menghadapinya. Dia tahu Barnett telah meninggal, dan dia akan menghadapinya secara langsung untuk menjatuhkannya di tempat ini. Namun, bahkan Sal telah melakukan kesalahan dengan tidak langsung memerintahkan pemenjaraan Minos dan mencoba melawannya. Ketika ia menyadari bahwa Minos memiliki kekuatan yang dapat membuatnya mampu menerobos pertahanan batu terkutuk, ia ingin mundur. Sayangnya, pintu yang rapat antara area staf penjara dan para tahanan telah ditutup oleh tindakan musuh sendiri. Dia menemukan dirinya berada di dalam area tahanan dan mengutuk kekuatan gravitasi yang dikuasai musuh dengan sangat baik. Minos, dia meneriakkan nama aslinya saat melihatnya membuka mulut dan api keperakan keluar dari tenggorokannya. Minos lebih kuat dari sebelumnya, tetapi sebagian besar kekuatannya saat ini digunakan untuk mengabaikan formasi yang mengancam untuk membatasi kultivasinya hingga level 115. Dia tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Sal, jika dia berada di luar area itu, dengan puncak kekuatan yang sama. Derek tewas sesaat sebelum api perak Minos menghanguskan 5 dari 7 mayat hidup tingkat ke-12. Yang mengakibatkan Sal sendiri harus menggunakan perlengkapan pertahanan dirinya agar tidak terperangkap dalam apinya. Ketika api perak mereda dan Sal mengeluarkan perisai yang telah dipanggilnya untuk membela diri, ia melihat sebagian dinding area itu mencair seperti magma dari gunung berapi. Sementara itu, mayat hidup miliknya hampir sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan sedikit tulang yang mencair di depannya, di mana tulang-tulang terakhir mereka telah kehilangan esensi mereka untuk membelanya. Tubuh Derek telah mencair lebih dari 60%, membuat wanita itu merinding.
Namun, yang paling mengejutkannya adalah hilangnya Minos secara tiba-tiba. Di mana dia? Apa yang terjadi? Matanya bergerak dari satu sisi ke sisi lain, saat mayat hidup lainnya muncul dari benda penyimpanan spasial mereka di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu segera membentuk formasi pertahanan di dekatnya, sementara dia menatap pucat ke ujung koridor di depannya. Hanya ada dua kemungkinan. Dia menelan ludahnya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Entah dia menungguku membuka pintu lalu dia akan mencoba melarikan diri lewat sini, atau dia melarikan diri ke kedalaman area ini. Pilihan pertama memungkinkan. Meskipun Minos telah menutup pintu itu sendiri dengan gravitasi caotik, ia telah menunjukkan keterampilan hebat dalam meniru orang lain. Yang harus ia lakukan hanyalah berpura-pura masih berada di dalam sayap tahanan dan menyamar sebagai penjaga atau sipir penjara, dan ia dapat mencoba melarikan diri. Kemungkinan ini membuat Sal takut dan membuatnya terdiam sejenak. Namun, pilihan kedua jelas merupakan yang paling mungkin. Bahkan jika ia bisa menyamar sebagai pihak ketiga, keluar dari batu terkutuk tidak akan mudah. Dan dengan semua pertahanan di area tersebut, formasi, dan struktur pegunungan yang menutupinya, peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Daripada mengambil risiko, Sal berdiri diam dan berkomunikasi dengan orang-orang di balik pintu tebal di belakangnya. Kita mengalami invasi ke batu terkutuk. Seorang kultivator kuat dengan kemampuan untuk melewati efek pembatasan penjara sedang bebas. Dia berbahaya dan harus ditangani dengan kekuatan mematikan. Jangan ragu di hadapannya, teriaknya ke komunikator yang terhubung langsung ke area komando batu terkutuk. Saat Sal mengaktifkan peringatan keamanan maksimum penjara, Minos telah menjauh dari lorong antara area tahanan dan administrator di Curse Rock. Keringat dinginnya sudah mengering saat ini, karena ia menggunakan keunggulan kultivasi yang dipinjamnya dari Derek untuk menyembunyikan gerakannya sebaik mungkin. Ia melakukan ini sambil menuruni beberapa tingkat penjara ini, menggunakan kompas Nautilus sebaik mungkin, mengingat keadaannya. Kompas Nautilus sedikit terganggu di tempat ini, menunjukkan sinyal yang lebih lemah dan dari area yang lebih kecil daripada yang biasa Minos lihat. Namun, kompas itu tetap berfungsi, dan dia dengan cepat menuju ke bagian dalam sayap tahanan. Di tengah-tengah perjalanannya yang dipercepat, dia tahu bahwa dia hanya mempunyai waktu 1,5 menit, atau paling lama 2 menit penuh. Sebelum kultivasinya kembali ke level 118 dan terancam dibatasi hingga level 115 oleh formasi penjara ini. Dengan pemikiran ini, ia mencoba bergerak lebih cepat, melewati banyak sel penjara, tetapi tentu saja tidak ada yang memperhatikannya. Mengingat semua tahanan dikurung dengan penutup kepala, hampir tidak ada yang memperhatikan gerakannya. Baru ketika sirene darurat berbunyi di tempat itu, para narapidana perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tengah terjadi. Saat itu, Minos telah bergerak jauh dari tempat seluruh insiden dimulai dan secara bertahap memahami kemana kompas Nautilus membawanya. Aura ini semakin lama semakin kuat, pikirnya sambil bergerak semakin pelan, menyadari bahwa ia semakin dekat dengan seseorang yang istimewa. Pengkhianat, dia merasakan aura mengerikan orang itu tidak lama sebelum dia mencapai tingkat terakhir penjara, di mana dia menemukan sel tunggal. Dikelilingi kabut hitam yang membuatnya membuka mulut karena terkejut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2750, Ratu Millicent. Menghadap sel pengkhianat keluarga berdaulat Uzira, Minos melihat ke lorong seperti gua tempat dia berdiri. Di sana, seorang wanita setinggi hampir 2 meter diikat dengan rantai ke dinding berbatu di belakang selnya. Kabut hitam keluar dari tubuh wanita itu, sementara napasnya terdengar dalam, seperti orang yang sangat gemuk. Namun beberapa saat setelah Minos berdiri di sana, dia mengubah laju napasnya, mengangkat kepalanya sedikit. Minos melihatnya dengan jelas, merasa seolah-olah dia sedang menatapnya melalui tas hitam yang menutupi wajahnya. Minos, sebuah suara nakal dan kuno terdengar di telinganya, membuatnya bergidik. Merasakan seseorang melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukannya kepada beberapa orang lain bukanlah hal yang menyenangkan. Minos merasakan getaran yang menjalar di sekujur tubuhnya, yang kini tidak lagi menyerupai getaran yang dirasakan lelaki tua yang telah dibunuhnya sebelumnya. "Apakah kau mengenalku?" tanyanya saat dia melangkah maju. Dia tertawa kecil, tetapi menjawabnya dengan senang, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merasa senang. Seseorang memberitahu saya bahwa Anda akan datang. Saya hanya tidak menyangka Anda akan datang secepat ini. Anak-anak saya masih di luar kota. Apakah seseorang memberitahumu, seorang peramal? Jika kau tahu jawabannya, mengapa kau bertanya padaku?" tanyanya, sedikit mengubah nada bicaranya. "Oh, aku minta maaf soal itu. Tapi kau harus segera bertindak, atau kau harus menghadapi ketiga orang itu sendirian." Minos menoleh ke belakang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Namun, dia tidak bingung tentang siapa ketiga orang yang disebutkan wanita itu. "Levelku akan turun dalam beberapa detik. Sekarang atau tidak sama sekali." Ia mengepalkan tangannya, tetapi karena tidak ada jalan keluar lain,
ia tidak punya pilihan selain memanipulasi kekuatannya sambil memadukan dua kemampuan khususnya. Dengan kemampuan teknik segel ilahi, ia menciptakan ruang kecil di mana hukumnya sendirilah yang berlaku. Kemudian, dengan kemampuan dari teknik yang terakhir dipelajarinya, dari fragmen level 124, Minos memanipulasi ruang, mendistorsi kisi-kisi dan rantai di sekitar wanita itu. Dia tertawa saat merasakan kekuatannya. Kau benar-benar aneh, seperti yang Isolde katakan. Tapi ini bagus. Akhirnya aku bebas. Dia merasakan lengannya mengendur saat Minos membebaskannya sepenuhnya dari ikatannya. Dia muncul di samping Minos sedetik kemudian, bergerak begitu cepat, sehingga dia hampir tidak bisa melihatnya. Pukul 16.37 pada saat itu juga, seluruh kabut hitam di area itu lenyap, sedangkan karung hitam di wajahnya memperlihatkan ekspresi yang sangat berlawanan dengan kematian. Sang pengkhianat itu cantik. Ia tampak seperti bidadari yang turun dari surga untuk menghibur manusia yang melihatnya. Pipinya kemerahan, meskipun dia telah dipenjara selama bertahun-tahun. Giginya yang putih tampak memantulkan cahaya di tengah lorong yang seperti terowongan, menerangi area tersebut. Namun, hal yang paling mencolok darinya adalah rambutnya yang berwarna perak, yang hanya sebahu. Meskipun tinggi badannya, dia jelas harus mendongak untuk bertemu dengan mata emas Minos. Yang tidak keberatan dia tatap sejenak saat dia membiarkan pakaian tahanannya jatuh ke lantai, memperlihatkan ketelanjangannya di hadapannya. Tubuhnya sempurna. Bekas-bekas siksaan telah menghilang saat ia memperlihatkan dirinya kepada Minos, memperlihatkan kepadanya penampilan terbaiknya, yang hanya kalah dari tubuh indah Ruth, Gloria, dan Abi. Tetapi Minos dapat melihat bahwa ia memiliki sesuatu yang lain, kekuatan yang biasanya tidak ditunjukkan oleh para ahli nujum dalam tubuh mereka. Apakah kau tahu apa lagi yang Isolde katakan tentangmu? Tanyanya, suaranya berubah dari suara sebelumnya dan menjadi selembut suara seorang ibu yang baik. Minos hampir terkejut dengan perubahan nada bicara dan cara dia memperkenalkan dirinya. Terlebih lagi, ketenangan wanita ini tampaknya membuatnya merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu, tapi peramal bisa saja melakukan kesalahan. Aku selalu pergi ke tempat yang berbeda dari yang ditunjukkan penglihatanku. Ia menasihati sebelum mengganti topik pembicaraan. Pokoknya, kurasa kita sekutu sekarang. Kuharap aku tidak melakukan kesalahan saat membebaskanmu. Oh, sayang, itu adalah pukulan terbesarmu sejauh ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Dia meletakkan salah satu tangannya di salah satu bahunya lalu meremasnya. Hebat, Ratu Millicent menjilat bibirnya sambil tersenyum menggoda pada Minos. Tubuhmu sangat kuat, garis keturunan naga sejati. Kau akan melayaniku dengan baik. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi jangan berpikir yang tidak-tidak. Minos menyipitkan matanya sambil memegang salah satu pergelangan tangannya. Aku harus menyelamatkan kelompokku dan kemudian kita harus keluar dari sini. Apa kau punya rencana? Apakah teman peramalmu itu menceritakan lebih banyak tentang hubungan kita di sini? Saat mereka mengobrol sebentar, Minos memberikan Millicent, Ratu Sehari, sang pemberontak. Sang pengkhianat, satu set pakaian wanita. Ia mengenakannya sambil menjawabnya. Isolde sudah banyak bicara, tapi kau bisa bicara padanya saat kau pergi dan menyelamatkan kelompok kecilmu. Untuk saat ini, cobalah untuk tidak membuat masalah. Aku akan bermain sebentar dengan sepupu-sepupuku tersayang sementara anak-anakku mengejar kita. Berapa lama itu akan berlangsung? Beberapa jam, kurasa. Tahukah kamu bagaimana aku bisa menemui orang-orangku? Tidak tahu, sayang. Ia menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke depan. Kau harus bergegas. Kau punya waktu sekitar 60 detik untuk berlari ke teman-temanmu atau bertarung di sisiku. Minos tidak akan melakukan hal bodoh seperti tetap berada di sisinya dan pergi tanpa keraguan. Kuharap kau bisa menjaga yang terkuat di Curse Rock. Aku akan membuka jalan bagi pelarian kita saat kelompokku ada di sisiku. Kau pasti akan melakukannya. Dia tetap di tempatnya, melepaskan semua barang-barangnya, tetapi sekarang dia baik-baik saja karena tidak ada yang bisa menghalanginya. Formasi di tempat ini membuat kultivasinya tampak berada di level 115, tetapi, seperti Minos, dia punya cara sendiri untuk mengabaikannya. Saat dia berdiri di sana, dia segera merasakan beberapa anggota keluarganya mengelilinginya. Para pria yang ditempatkan di penjara ini justru karena dia muncul dari berbagai titik di area penjara yang lebih dalam, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terburu-buru. Millicent, kata yang tertua di antara mereka, yang berada di puncak level 124, salah satu orang terkuat dari keluarga penguasa di benua ini. Segarus, kulihat kau belum mati. Darahmu benar-benar terkutuk. Ia tertawa melihat satu-satunya orang yang pernah ikut memenjarakannya di masa lalu. Namun, sudah saatnya kau menjadi salah satu prajuritku. Hidupmu akan segera berakhir, Segarus. Dua orang lainnya ragu-ragu, menyadari bahwa Ratu Millicent adalah yang kedua setelah kematian abadi dalam hal kekuatan dan bakat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.
agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.